Selamat pagi semuanya. Perkenalkan nama saya Oleta Silintororan. Saya akan menjelaskan materi tentang ekonomi digital. Apa sih itu ekonomi digital? Ekonomi digital adalah bentuk ekonomi yang berfokus pada penggunaan teknologi digital untuk melakukan berbagai aktivitas ekonomi. Istilah ini mencakupi semua transaksi ekonomi yang terjadi di internet, mulai dari e-commerce, vintage, hingga berbagai layanan online lainnya. Ekonomi digital memungkinkan pertukaran barang, jasa, dan informasi melalui platform digital yang didukung oleh teknologi seperti internet, cloud, Internet of Things, hingga AI. Untuk menjadi ekonomi digital, berikut ini karakteristik yang harus dipenuhi. Pengetahuan serba digital, serba virtual, menjadi molekul kecil, terintegrasi, internet work, tanpa perantara, menyatu, penuh inovasi, produsen sekaligus konsumen, serba seketika, mendunia, dan perpecahan. Sejarah dan perkembangan ekonomi digital. Perjalanan ekonomi digital dimulai sejak berkembangnya internet pada akhir abad ke-20 dengan munculnya World Wide Web atau WWW pada awal 1990-an. Interaksi dan transaksi bisnis mulai bergeser ke platform digital pada awal 2000-an. Ledakan perusahaan .com menandai era baru dalam perdagangan elektronik. Meski terjadi gelembung ekonomi yang mengakibatkan banyak perusahaan .com meruntuh, era ini memberikan fondasi bagi pertumbuhan ekonomi digital yang berkelanjutan. Seiring berjalannya waktu, kemajuan dalam teknologi informasi dan komunikasi, termasuk perkembangan jaringan telekomunikasi dan perangkat mobile, semakin memperkuat ekonomi digital. Pada dekade 2010-an, kemunculan teknologi seperti cloud computing, big data, Internet of Things, dan kecerdasan buatan atau AI semakin memperluas cakupan ekonomi digital. Setiap teknologi baru membawa potensi inovasi dan disrupsi yang lebih besar, mengubah cara bisnis dijalankan dan layanan disampaikan kepada konsumen. Di era digital saat ini, ekonomi digital telah menjadi komponen utama dalam ekonomi global. Perusahaan seperti Amazon, Google, dan Alibaba tidak hanya mendominasi pasar online tetapi juga mengubah landscape industri secara keseluruhan. Transaksi digital baik melalui e-commerce, vintage, maupun platform digital lainnya telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Pertumbuhan pesat ini mencerminkan bagaimana teknologi digital telah mengintegrasikan dirinya dalam setiap aspek ekonomi, dari produksi hingga konsumsi. Secara keseluruhan, perkembangan ekonomi digital mencerminkan adaptasi dan transformasi terus-menerus yang didorong oleh inovasi teknologi. Ini bukan hanya tentang mempercepat proses bisnis atau memperluas jangkauan pasar, tetapi juga tentang menciptakan nilai baru dan peluang yang sebelumnya tidak mungkin tercapai dalam ekonomi tradisional. Dengan memahami sejarah dan perkembangan ekonomi digital, kita dapat melihat bagaimana teknologi telah dan akan terus membentuk masa depan ekonomi global. Manfaat dan alasan mengapa ekonomi digital diciptakan. Ekonomi digital tercipta seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin memudahkan interaksi masyarakat. Berikut ini manfaat dan alasan adanya ekonomi digital. 1. Meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Ekonomi digital memungkinkan proses bisnis berjalan lebih efisien dengan mengurangi waktu dan biaya yang diperlukan untuk menjalankan operasional sehari-hari. Contohnya menggunakan internet untuk mengelola perdagangan atau menggunakan kecerdasan buatan untuk mempercepat alur bisnis. 2. Memperluas akses pasar ekonomi. Ekonomi digital memungkinkan bisnis menjangkau pasar yang lebih luas tanpa batasan geografis. Misalnya, internet memungkinkan perusahaan kecil dan menengah atau UKM di daerah terpencil untuk bersaing dengan perusahaan besar di pasar global. 3. Menghemat biaya. Penggunaan teknologi digital dalam operasional bisnis dapat mengurangi biaya logistik, administrasi, dan pemasaran. Misalnya, digital marketing lebih hemat biaya dibandingkan dengan iklan tradisional seperti televisi atau media cetak. 4. Meningkatkan inovasi. Ekonomi digital mendorong inovasi dengan menciptakan peluang baru untuk produk dan layanan. Teknologi digital memungkinkan pengembangan solusi yang lebih canggih dan efisien, serta mendorong perusahaan untuk terus berinovasi agar tetap kompetitif. 5. Mempercepat akses informasi. Penggunaan teknologi dalam ekonomi digital tak hanya seputar operasional bisnis,
tetapi juga termasuk akses informasi. Konsumen, pemilik bisnis, investor, vendor, dan pihak-pihak yang terlibat dapat mengakses seluruh informasi terkait dengan teknologi digital. Hal ini membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih baik dan lebih cepat. Tantangan ekonomi digital telah menjadi bagian dari ekonomi masyarakat. Ada sejumlah tantangan yang mesti diperhatikan. 1. Kesenjangan digital. Tidak semua orang memiliki akses yang sama terhadap teknologi digital. Kesenjangan digital antara daerah, perkotaan, dan pedesaan, serta antara kelompok ekonomi yang berbeda, dapat menghambat pertumbuhan ekonomi digital secara menyeluruh. 2. Perubahan budaya kerja transformasi digital. Mengharuskan perubahan dalam budaya kerja. Budaya seperti jam kerja, lokasi kerja, hingga keterampilan kerja perlu diperhatikan. Perusahaan perlu memastikan bahwa karyawan memiliki kemampuan digital untuk beradaptasi dengan teknologi baru. 3. Regulasi dan kepatuhan. Pemerintah harus mengembangkan regulasi yang mendukung pertumbuhan ekonomi digital sambil melindungi kepentingan konsumen dan menjaga persaingan yang adil. Perusahaan juga harus mematuhi berbagai aturan dan regulasi yang berlaku di pasar digital. 4. Perlindungan hak kekayaan intelektual. Dengan berkembangnya ekonomi digital, perlindungan hak kekayaan intelektual menjadi semakin penting. Perusahaan harus memastikan bahwa inovasi dan produk mereka dilindungi dari pelanggaran hak cipta dan paten. 5. Keamanan data dan privasi. Salah satu tantangan terbesar dalam ekonomi digital adalah menjaga keamanan data dan privasi pengguna. Serangan cyber, pencurian identitas, dan kebocoran data adalah ancaman yang harus diatasi oleh perusahaan dan pemerintah untuk melindungi informasi sensitif. Pencurian identitas dapat berimbas pada kerugian-kerugian lainnya. Bagi korban, identitasnya dapat digunakan orang lain untuk mendaftar pinjaman online atau rekening bank, bahkan membobol rekening bank milik korban. Sementara bagi layanan keuangan, pencurian identitas yang dialami korban dapat menimbulkan rusaknya reputasi hingga kerugian finansial. Ekonomi digital membawa banyak manfaat dan peluang, tetapi juga menghadirkan sejumlah tantangan yang harus diatasi. Pencurian identitas dan kebocoran data sudah seharusnya menjadi perhatian jika ingin memaksimalkan dan ekonomi digital Indonesia. Identitas pribadi pengguna tidak boleh dikompromikan oleh perusahaan. Gunakan sistem keamanan yang dapat melindungi proses pendaftaran hingga transaksi penggunaan dalam ekosistem ekonomi digital. Sistem keamanan ini dengan solusi end-to-end mulai dari verifikasi, autentikasi hingga tanda tangan digital. Sistem verifikasi dan autentikasi telah diperkuat dengan FIDA Deepfake Shield yang mencegah penipuan deepfake mengakses data pribadi dari pembayaran pengajuan pinjaman, manajemen investasi, hingga pengelolaan keuangan. Contoh ekonomi digital. Berikut ini adalah contoh ekonomi digital yang sudah ada di Indonesia. Barangkali beberapa di antaranya sudah pernah kamu lakukan. 1. E-commerce. E-commerce adalah salah satu contoh utama dari ekonomi digital. Platform tempat berbelanja online memungkinkan konsumen untuk membeli berbagai produk secara online dengan mudah dan cepat, misalnya Shopee, Lazada, dan lain-lainnya. 2. Vintage. Vintage adalah industri yang menggunakan teknologi untuk meningkatkan layanan keuangan. Saat ini, vintage telah digunakan untuk berbagai transaksi keuangan mulai dari pembayaran, pengajuan, pinjaman, manajemen investasi, hingga pengelolaan keuangan. 3. Layanan streaming. Layanan streaming seperti Netflix, Spotify, dan YouTube merupakan bagian dari ekonomi digital yang menyediakan hiburan secara online. Konsumen dapat menonton film, mendengarkan musik, dan menonton video dari berbagai perangkat yang terhubung ke internet. 4. Transportasi online. Aplikasi transportasi online adalah contoh lain dari ekonomi digital. Aplikasi ini menghubungkan penggunaan dengan layanan transportasi, pengiriman makanan, dan berbagai layanan lainnya. Melalui platform digital ini dapat kita ketahui. 5. Jasa online. Ekonomi digital merambah penyediaan jasa secara online seperti bersih-bersih rumah, home care, dan perbaikan alat-alat rumah. Bisa dihubungi secara online berkat teknologi digital. Sekian penjelasan dari saya. Semoga mudah dimengerti. Shalom.